bisa diceritakan bagaimana gambaran wilayah Pasir, khususnya tempat tinggal Bapak pada tahun 1970-an? Tentang perialnya infrastruktur untuk pemerintahan, yaitu pemerintah daerah itu perkembangannya tahun 70 sampai tahun 80 ini masih infrastrukturnya itu banyak peninggalan dari Belanda, yaitu terutama markas-markas militer, Kodim, Polres, itu peninggalan dari zaman Belanda. Untuk pemerintah daerah kabupaten itu masih pola lama, konstruksi bangunannya itu masih menggunakan kayu. Masih bangunan sangat lama. Tahun 70 sampai 80 itu fasilitas Kabupaten Pasir itu masih menggunakan, yaitu lewat sungai, mayoritas menempuh perjalanannya itu dari Kabupaten Pasir sampai Penajam masih putus. Jadi setelah kemajuan tahun 80, untuk bangunan-bangunan Kabupaten Pasir ini dimulai dari kabupaten mau Kodim itu sudah mulai perubahan-perubahan. Bangunannya itu mulai menggunakan konstruksi bangunan beton. Kalau yang dulu yaitu markas militer peninggalan dari zaman Belanda. Terus ditindaklanjuti 80 ke sini mulai bangunan infrastruktur sudah bangunan baru. Benarkah Sungai Kandila menjadi akses utama dibandingkan jalan darat? Karena pada waktu itu memang satu-satunya perjalanan melalui Sungai Kandilo itu melalui kapal memang, karena Penajam sampai Tanah Grogol ini belum ada fasilitas daratnya. Baru mulai pengembangan pembangunan jalanan itu, jadi belum bisa dilewati. Baru dibangun di tahun 70 sampai tahun 80. Jadi masyarakat menggunakan lewat jalur sungai itu. Apa pekerjaan mayoritas warga sebelum perusahaan besar sawit atau tambang masuk? Khususnya Kabupaten Pasir Pribumi itu yaitu utama pokok pekerjaannya itu mencari rotan dan berkebun karet. Terus, kapan pertama kali Bapak melihat pembangunan infrastruktur besar kayak listrik, jalan aspal, sekolah, rumah sakit di sini? Dimulai tahun 82. Mulai tahun 82 itu mulai berkembang bangunan-bangunan infrastruktur, mulai rumah sakit, terus pemerintah daerah, termasuk perkantoran Kodim, Polres, itu sudah mulai berkembang mulai tahun 80 ke atas. Masih ingatkah kapan perusahaan sawit atau tambang mulai membuka lahan di sekitar sini? Bagaimana respon masyarakat saat itu? Ya, itu. Jadi masuknya pertambangan dulu di Kabupaten Pasir ada yang dinamakan PKB 2B. PKB 2B itu izin pusat ada 3, yaitu yang pertama itu Tiang 6 ditindaklanjuti Kidiko Jaya Agung, mulai operasional tahun 88, produksinya tahun 92. Terus yang satunya PT UTA itu ditindaklanjuti BAP
mulai tahun 83 sampai tahun 2000 selesai. Nah, terus ada satu lagi KUD Temindung Doyong. Temindung Doyong itu sampai sekarang belum operasional. Itu PKP 2B. Terus sawit masuk dengan adanya mulai transmigrasi tahun 82 83 itu diawali sawit masuk Kabupaten Pasir. Nah, untuk respon masyarakat itu sangat menerima dengan ada masuknya sawit, dengan adanya masuk tambang itu respon baik-baik saja itu masyarakat Kabupaten Pasir itu. Jadi tidak ada masalah, justru menambah perekonomian Kabupaten Pasir untuk masyarakatnya. Menurut Bapak, apakah kehadiran industri tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tetangga sekitar? Ya, cukup direspon masyarakat, bukan hanya mensejahterakan, termasuk berkembangnya ekonomi masyarakat Kabupaten Pasir ini dengan adanya masuk industri macam kelapa sawit segala itu. Terus apa perubahan yang paling Bapak rasakan pada lingkungan alam kita sejak industri tersebut masih berkembang? Perkembangannya ini istilahnya perkembangannya terutama untuk dampak memang ya pasti ada, cuma untuk kebaikannya itu sangat menguntungkan bagi masyarakat luas Kabupaten Pasir, terutama di bidang kemajuan pendidikan, terus perkembangan ibaratnya perekonomian sangat maju, dan masyarakat Kabupaten Pasir dengan adanya pendatang dan pribumi itu bersatu untuk mengembangkan perekonomian, terutama anak-anaknya semuanya di Kabupaten Pasir bisa berpendidikan layak. Itu. Bagaimana perbedaan gaya hidup anak muda di Pasir antar tahun 70-an dengan tahun 90-an akhir? Untuk perbedaan memang untuk perbedaan anak dulu 70 sampai 80 itu kedepankan itu dia sangat rajin akan beribadahnya, tidak terpengaruh dengan teknologi yang sekarang. Nah, jadi belajar sekolah tetap, tapi tentang keibadahan semuanya itu masih tekun. Kalau untuk sekarang ini dengan adanya berpendidikan, banyak pengaruh lingkungan, istilahnya media massa, elektronik dan segala sesuatu ini kurang kedepankan tentang akhlaknya dulu. Akhlaknya agak kurang, jadi dikedepankan teknologi canggihnya dulu. Nah, ini sangat disayangkan untuk sejaman sekarang itu, untuk remaja sekarang ini. Padahal sangat penting pondasi dasar hidup manusia itu dari akhlak dulu. Nah, kalau akhlaknya baik, pasti anak bangsa kita baik, anak kita baik. Biar sepinter apapun orangnya, anak-anak bangsa kita ini, Kabupaten Pasir ini, apabila tidak kedepankan akhlaknya, tetap tidak baik. Nah itu. Nah ini perbedaannya di situ, itu masalah pondasi dasar kehidupan anak-anak. Nah, itu. Ini menurut Bapak, apa hal paling berharga dari Pasir masa lalu yang sudah hilang di masa sekarang? Terutama tentang budaya ya. Tentang budaya, yaitu tentang adat istiadat, apa semua itu banyak yang tertinggal. Itu banyak ditinggalkan dan tidak dijalankan.
dengan adanya istilahnya kemajuan zaman ini, jadi yang tradisionalnya itu masih kurang diperhatikan itu budayanya. Apa pesan Bapak untuk generasi muda SMK hari ini dalam menjaga masa depan Kabupaten Pasir? Yang pertama, kesan dan pesan saya untuk adik-adik semua, anak-anak semua, apapun yang terjadi, ya kan, jangan tinggalkan tentang ibadah. Yang kedua, ya kan, sosok intelektual dan jenius, sosok pintar itu orang yang rajin belajar. Nah, seorang yang profesional ibaratnya itu orang rajin bertanya. Nah, jadi sosok intelijen itu, intelektual dan jenius itu satu hal orang tanggap, peduli dan mau tahu. Nah, apapun yang terjadi, mulai ramah lingkungan, mau sopan santun, apa semuanya, rajin bertanya, rajin belajar. Nah, kalau kepingin pinter, rajin belajar. Kalau kepingin cerdas, rajin bertanya. Nah, itu kesan saya itu. Jadi itu rumus hidup untuk membangun Kabupaten Pasir lebih maju. Nah itu. Karena rata-rata sekarang yang dikedepankan itu yang ditinggalkan pondasi dasar itu. Untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Itu kesan dan pesan Terima saya. kasih. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. They expand and shrink. Memories blur faster than you think. Ya, jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang sejarah Pasir. Ya, pertanyaan pertamanya, kondisi awal pertama itu bisa diceritakan bagaimana gambaran wilayah Pasir, khususnya tempat tinggal Bapak pada tahun 1970-an. 1970-an. Ya. Oke. Sebetulnya saya pindah ke sini dari Bandung. Dulu dinas di Kostrad Bandung, pindah ke Kodim 0904 Tanah Pasir itu tahun 92, Mas Papa. Jadi kalau tahun 70-an saya belum mengenal persis, tapi kecil saya dulu, saya ada di Kecamatan Waru, masuk Kabupaten Pasir, kecamatan paling ujung berbatasan dengan Penajam. Memang tahun 70-an, waktu saya kecil, itu sekolah saya sangat susah. Karena yang ada sekolah SMA hanya di Tanah Pasir ini, SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Sementara saya di Kabupaten Pasir ini, di Kecamatan Waru, sangat jauh. Sehingga saya tidak bisa sekolah ke SMA karena waktu itu kendaraan taksi pun masih susah tahun 70-an. Sehingga saya hanya ijazah SMP, masuk TNI, tugas di Bandung. Nah, di sana saya ikut Uper SMA-nya. Setelah 92 saya menikah, punya anak satu, pindah ke sini. Jadi Kabupaten Pasir waktu saya pindah ke sini itu masih sangat sepi, tahun 92 itu masih sepi. Sehingga dengan adanya perkembangan, ganti bupati, ganti pemerintahan, ada kemajuan sehingga sampai sekarang ini. Terus kondisi Kabupaten Pasir ini karena ya banyak transmigrasi, banyak suku, ras, agama. Namun saya bangga di Kabupaten Pasir sangat kondusif, aman, terkendali, saling menghargai sesama yang ada di Kabupaten Pasir ini. Alhamdulillah sekarang di sini sudah lengkap pendidikan dari SD sampai SMP, SMK, SMA sederajat, bahkan perguruan tinggi sudah ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak cucu kita nanti bisa mengenyam ijazah sampai sarjana semua. Amin. Dan dapat lapangan kerja yang layak sesuai harapan anak-anak bangsa yang lain. Siap. Nggih.
Mungkin ada lagi Mas Ya, Bapak? ya, pertanyaan keduanya, bagaimana kondisi transportasi saat itu? Benarkah Sungai Kandilo menjadi akses utama dibandingkan jalan darat? Betul. Waktu tahun 70-an, makanya saya ceritakan tadi. Jadi naik taksi itu belum tentu sehari ada. Dari Kecamatan Waru, perbatasan itu ke ibu kota kabupaten, itu belum tentu sehari ada taksi. Sehingga anak-anak sekolah yang mau melanjutkan tidak bisa. Sehingga kalau perdagangan dari Balikpapan, dari Banjarmasin itu melalui Sungai Kandilo. Sungai Kandilo. Jadi pasar pun masih di sisi sungai. Sisi sungai. Jadi transportasi sangat susah. Mau ke Batu Licin belum ada jalan. Tahun 70 kan belum ada jalan. Sedang tahun 92 aja ada jalan tapi belum bisa dilewati taksi. Gitu. Betul-betul. Ya, betul-betul susah. Jadi saya pindah ke sini 92, baru taksi dari Penajam ke Grogot ada, ke Banjarmasin ada, tapi ke Batu Licin belum ada. Waktu itu. Oke. Selanjutnya itu pertanyaan ketiga. Apa pekerjaan mayoritas warga sebelum perusahaan besar sawit atau tambang masuk? Bertani, Mas Bapak, bertani dan nelayan. Kalau daerah pesisir itu banyak yang nelayan pakai apa itu namanya, ada yang pakai jaring, tapi belum ada yang untuk narik seperti pakai kapal, enggak ada. Masih betul-betul. Hanya bagan sama jaring aja, mancing itu. Kalau yang di darat ya kita bertani, Mas Bapak, cocok tanam sayuran, padi. Ya kalau seperti karet sama sawit belum ada tahun 70-an, karena karet itu ada sama sawit itu sekitar tahun 80-an kesini lah, baru ada. Itu pun baru ada PTP. Masyarakat belum ada yang nanam di tahun 80-an itu. Mungkin itu Mas Bapak. Selanjutnya pertanyaan keempat, kapan pertama kali Bapak melihat pembangunan infrastruktur besar seperti listrik, jalan aspal, sekolah, atau rumah sakit di sini? Alhamdulillah, saya pindah ke sini tahun 92, itu jalan sudah diaspal dari Penajam sampai ke Kabupaten Pasir, terus Kabupaten Pasir ke Banjarmasin itu sudah diaspal. Ya, terus kalau infrastruktur saya pindah ke sini tahun 92, ya sudah ada pembangunan seperti kabupaten dulu masih ya pakai kayu ya. Gedung apa Mangkuruku itu pakai kayu. Yang lain juga ada yang tembok tapi belum semuanya. Ya. Sementara itu terus rumah sakit sudah ada, rumah sakit yang di atas ini kilo 2 Kak. Itu kilo 2 itu. Kilo 2 yang sekarang ini sudah ada itu rumah sakit yang di atas yang di kilo 5 itu sudah ada. Waktu itu yang membangun Bapak Bupati Pak Ridwan Swidi. Baru ada jalan 2 jalur segala itu mulai Pak Ridwan Swidi, Mas Bapak. Nggih. Ya, jadi selanjutnya yang kelima, masih ingatkah kapan perusahaan sawit atau tambang mulai membuka lahan di sekitar sini? Bagaimana respon masyarakat saat itu? Waktu pembukaan sawit yang pertama itu di wilayah Longikis. Yang saya tahu wilayah Longikis itu sekitar tahun 80-an itu sudah mulai pembukaan lahan sawit, dan masyarakat waktu itu tidak ada yang komplain, antusias. Bahkan warga sekitar termasuk saya sendiri ikut masukkan tanah ke polybag untuk pembibitan karet dan sawit. Kalau untuk masyarakat tahun 80-an itu belum ada yang istilahnya menanam sawit pribadi untuk dijual belikan, belum ada. Kalau sawit itu, kalau perusahaan kayaknya tahun 80-an itu yang ada perusahaan kayu penebangan liar yang ada. Jadi istilahnya kalau tambang ini sekitar tahun 90-an itu mungkin baru dimulai, karena 92 saya ke sini Hideko Jaya Agung itu baru dibuka. Ya mungkin sekitar tahun 90-an 92 itulah mulai ada tambang Hideko, baru yang lainnya itu kan ngikut di belakang. Oke, habis itu selanjutnya yang keenam, menurut Bapak, apakah kehadiran industri tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tetangga sekitar?
menurut saya sangat membantu karena dengan adanya Kideko Jaya Agung dan perusahaan tambang yang lain tentunya yang ada izinnya resmi, terus dari PTP Perkebunan Kelapa Sawit itu sangat mendukung karena di situ bisa merekrut tenaga kerja yang lain, masyarakat sekitarnya, sehingga bisa menghasilkan income bagi warganya untuk memperbaiki perekonomian. Karena saya tahun 92 ke sini intinya warga itu masih banyak yang naik sepeda, ontel, yang motor 1-2 orang lah yang mungkin orang yang mampu. Bahkan mungkin jarang sekali yang punya mobil. Alhamdulillah akhir-akhir ke sini sampai sekarang mobil satu rumah bisa 2, bisa 3 dan motor menumpuk itu di garasi kalau kita lihat. Makanya dari itu kita ambil positifnya, namanya orang berbuat baik tentu ada yang senang, ada yang tidak, itu pasti ada Mas. Hanya kita bisa harusnya bersyukur sama yang kuasa dengan adanya kehadiran perusahaan ini kita bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Itu alhamdulillah, bahkan ada yang di luar negeri. Itu aja Mas Papa. Oke, nah selanjutnya yang ketujuh, apa perubahan yang paling Bapak rasakan pada lingkungan alam kita sejak industri tersebut masif berkembang? Nah, kalau perkembangannya situasi alam ini Mas Papa, memang dulu Kandilo itu sewaktu saya pindah ke sini tahun 92 saja, itu air minum di sungai itu bisa kita ambil langsung kita minum masih jernih, belum terkontaminasi ya kan. Dengan adanya tambang, terus limbah-limbah pabrik, ini Kandilo sekarang mungkin ya kalau kita konsumsi secara langsung tidak layak lagi, tetap harus disaring melalui PDAM. Kalau warga kayaknya sekarang sudah tidak ada yang mengonsumsi itu. Kalau dulu ya kita mandi air dari situ, minum dari situ, masih aman dengan adanya. Ini pasti adalah untung ruginya pasti ada. Itu Mas Papa. Oke, selanjutnya ke bagian ke-8, pertanyaan 8. Bagaimana perbedaan gaya hidup anak muda di Pasir antara tahun 70-an dengan tahun 90-an akhir? Nah, kalau saya rasa ini, ya maaf sebelumnya, karena saya ini adalah anak transmigrasi pertama tahun 60-an, itu waktu itu jadi antara orang tua, anak-anak, ini silaturahminya sangat kental dan saling menghormatinya sangat tinggi. Karena mungkin ya di pelajaran P4 atau mungkin sejarah itu selalu diterapkan di sekolah-sekolah, sehingga kita terjalin komunikasi yang sangat baik dan erat. Namun akhir-akhir ini ya dengan adanya mungkin maaf nih ada ormas-ormas, oknumnya itu yang mungkin merasa dirinya yang paling baik, yaitu oknumnya. Itu sehingga kayaknya ada model ya kurang akrabnya itu luntur gitu. Jadi ada yang tidak pas. Jadi kalau bicara ini selalu bawa aku ini. Nah, itu yang tidak boleh. Sedangkan kita ini kan bisa hidup di Indonesia ini karena merdeka. Merdeka itu kan dengan adanya Sumpah Pemuda, kami putra-putri mengaku berbangsa satu, bertanah air satu, kan begitu. Indonesia. Jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan pemuda-pemudi ini jangan mau dipecah belah, diadu domba oleh negara lain, bahkan dengan orang-orang yang punya kepentingan. Kita harus tetap rukun, saling menghormati baik agama, suku, ras yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir, harus tetap menjalin persatuan dan kesatuan, Bapak. Oke. Selanjutnya ke-9, menurut Bapak apa hal paling berharga dari Pasir masa lalu yang sudah hilang di masa sekarang? Kalau yang masa lalu saya rasakan saya mencari buah itu tidak perlu beli, saya mencari jalan kaki ke hutan, mau rambutan, mau durian, mau cempedak itu melimpah. Tidak pernah beli. Ya, tidak pernah beli. Saya SD, SMP tidak pernah beli buah dan warga juga menanam. Tapi sekarang kalau mau cari buah cempedak, durian itu ya orang-orangnya yang punya kebun di hutan, yang punya kebun. Kalau yang tidak punya kayak kita, ini ya tetap harus beli. Itu yang suatu yang memang tidak bisa dilestarikan karena tergusurnya dengan adanya warga membangun kebun, kelompok kelapa sawit,
ada yang membangun kebun untuk karet, nah itu sehingga banyak yang ditebang Mas Papan, tidak dilestarikan. Ya, oke. Yang terakhir ini pertanyaan ke-10. Apa pesan Bapak untuk generasi muda SMK hari ini dalam menjaga masa depan Kabupaten Pasir? Harapan saya untuk muda-mudi Kabupaten Pasir, berjuanglah, semangatlah, belajar yang terbaik, tetapi jangan sampai lupa dengan jati dirinya bahwa kita tinggal di suatu daerah, khususnya Kabupaten Pasir ini, kita mencemari lingkungan, merusak lingkungan, bahkan penebangan liar ataupun galian C sekalipun yang tanpa izin resmi dari pemerintah. Dan harapan saya tetap guyup rukun bersama siapapun yang berada tinggal di Kabupaten Pasir, tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tetap semangat, intinya jangan mau diadu domba oleh siapapun. Itu Mas Bapak. Oke, ya baik. Terima kasih ya Pak Oke, atas wawancaranya hari sama-sama. ini.